Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko Saputro. Saya peserta PKGPJOK Angkatan 1 Kabupaten Pesawaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RTL tentang Festival Olahraga Tradisional di UPTD SD 8 Wahilo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala UPTD SD 8 Wahilo, Ibu Yunita Falepi SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD 8 Wahilo. Acara presentasi rencana tindak lanjut komunitas belajar Sekolah Festival Olahraga Tradisional bersama Kombel Tarjo di UPTD SDN 8 Wahilo. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Yunita Falepi SPDSD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN 8 Wahilo. Di sini saya akan mengapresiasi kepada Bapak Handoko Saputro yang alhamdulillah sebentar lagi akan menyelesaikan program pengembangan kompetensi guru PJOK yang telah dilaksanakan mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah sebentar lagi akan menyelesaikannya. Di sini saya sangat bangga karena apa? Guru olahraga yang ada di sekolah kita dapat mengikuti program tersebut, dan hari ini Pak Handoko akan sebelum melaksanakan tugas akhirnya dia akan mensosialisasikan apa yang akan dilaksanakan di tugas akhirnya nanti. Semoga apa yang menjadi rencana yang akan dilaksanakan di tugas akhirnya PKG PJOK dapat berjalan dengan lancar. Dan mohon kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang lain untuk saling membantu untuk mensupport tentang pelaksanaan tugas akhir yang akan dilaksanakan oleh Bapak Handoko. Nanti untuk lebih jelasnya materinya akan disampaikan seperti apa, rencananya seperti apa. Nanti Pak Handoko langsung yang akan menyampaikan. Kita akan simak dulu bersama apa yang menjadi rencana Bapak Handoko. Saya rasa cukup. Semoga apa yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian materi kepada Bapak Handoko Saputro SPD. Silakan. Izin Bapak Ibu yang tentunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD 8 Wahilo, Bu Yunita Falepi SPDSD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SD 8 Wahilo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dari dayanya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di sekolah tercinta ini. Kedua kalinya pada kita sedang kepada Nabi Muhammad SAW
sini saya selaku guru olahraga di PTD S8 Wilau. Saya mempunyai program, ya, jadi program kami adalah tentang sport education model. Apa sih sport education model? Jadi di sini kegiatannya adalah tentang rencana tindak lanjut Forbol. Ya, yang dimaksud Forbol itu adalah tentang festival olahraga tradisional menggunakan pembelajaran sport education model. Nah, ini semua akan saya sampaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang ada. Perlu Bapak Ibu pahami apa sih tentang olahraga tradisional. Kita harus belajar dari awal, yaitu latar belakang. Latar belakangnya adalah tentang permainan tradisional kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Nah, itu adalah salah satu latar belakang kenapa saya mengambil permainan tradisional, supaya anak-anak memahami dan masih bisa terus melestarikan, yaitu nilai luhur, manfaat dan tumbuh kembang dan perkembangan zaman. Kemudian yang berikutnya adalah SEM. Apa itu SEM? Sport Education Model. Merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi peserta didik karena SEM menanamkan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran, serta peserta didik diharapkan dapat pada situasi yang mencerminkan pada kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing. Maksudnya di sini SEM ini adalah kita memberi pembiasaan atau memberikan anak-anak kita supaya menjadi pemimpin, atau dalam artian ownership. Jadi mereka kita kasih kesempatan untuk menjadi salah satu peserta, kemudian menjadi panitia, mereka yang melaksanakan semua. Jadi kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator saja, atau melihat anak-anak kita supaya berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian di sini mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, sudah masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi individu dengan SEM, suara, yaitu voice. Kemudian peserta didik sangat nampak ketika mereka diberikan kesempatan membuat syarat aturan dalam pertandingan olahraga tradisional Gobak Sodor. Sedangkan untuk choice, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih peran. Kemudian ownership dengan melibatkan peserta didik untuk mengatur ruang pertandingan. Maksudnya voice itu suara siswa untuk memberikan pendapat. Kemudian untuk choice-nya itu perannya, dia pengennya jadi apa? Apakah mau jadi pemain, atau mau jadi panitia, atau menjadi pelatih. Kemudian ownership itu kita menerapkan siswa itu kita buat menjadi pemimpin untuk mengatur rekan-rekannya. Contohnya pelatih, manajer, kemudian ketua panitia. Jadi di situ mereka itu tidak tergantung dengan guru lagi. Biasanya kita sebagai guru selalu kita yang nyiapin tempatnya, kita yang nyiapin alatnya, mereka yang kita yang mengatur pemainnya. Tapi sekarang biarkan mereka yang bereksperimen, berekspresi, dan bisa melaksanakan tujuan kita sebagai guru untuk melaksanakan sebuah permainan sport education model. Kemudian tujuan program. Nah, tujuan program ini saya ambil pertama adalah melestarikan permainan tradisional Indonesia, menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Jadi programnya jelas. Di sini yang pertama, karena kita melestarikan olahraga tradisional, sehingga tujuan yang pertama adalah melestarikan permainan tradisional.
Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik karena mereka bergerak, berolahraga, kemudian mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama. Karena permainan ini menggunakan kelompok sehingga menggunakan kerjasama, kemudian memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan peserta didik. Itu pasti karena kalau tidak kompak maka tim mempunyai permasalahan akan kalah seperti itu. Berikutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaiannya peserta didik memahami aturan. Yang kedua, peserta didik mampu memainkan permainan tradisional dengan benar, model SEM. Ketiga, peserta didik menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan. Dua, langkah-langkah. Pertama, peserta didik melakukan pembahasan dalam technical meeting. Yang kedua, peserta didik melakukan pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Yang ketiga, peserta didik latihan dalam pengelolaan musik. Yang ketiga, hasil yang diharapkan penyelenggara kompetisi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama. Yang kedua, menganalisis pertandingan dan turnamen. Ketiga, dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Jadi ini Bapak Ibu capaiannya atau langkah-langkah yang akan dilakukan setelah mereka sudah saya bentuk menjadi salah satu pemain. Kemudian capaiannya ini langkah-langkahnya seperti itu, jadi mereka nanti akan melakukan TM atau technical meeting. Kemudian pasti melakukan pemilihan peran. Nah, jadi nanti siapa yang menjadi pelatih, siapa yang menjadi manajer, pesertanya siapa, itu yang akan disiapkan oleh masing-masing kelas. Kemudian di sini peran itu peserta didik yang menjadi panitia adalah menjadi panitia, wasit, pelatih, manajer, peserta, reporter, supporter, dan sebagainya. Jadi ini perannya Bapak Ibu. Setelah mereka kumpul, kemudian menyampaikan masalahnya apa yang harus disiapkan. Nah, ini perannya. Kemudian lini masanya, pelaksanaannya atau persiapan untuk kita bertanding itu pertengahan Desember setelah sumatif akhir semester. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Lanjut, struktur program dan mitra dalam Kombel. Struktur program kokurikuler, peserta didik yang terlibat kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Nah, jadi kenapa saya sebut kokurikuler berbeda dengan ekstrakurikuler? Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran. Jadi bukan ekstra. Kalau ekstra itu di luar pembelajaran. Jadi itu kenapa dibuat seperti itu? Karena nantinya pembelajaran ini harus dilakukan dengan penggabungan semua beberapa mapel pelajaran. Maka disebut dengan kokurikuler. Pesertanya semua Bapak Ibu, jadi kelas 1 sampai kelas 6 disiapkan. Kemudian mitra dalam Kombel, penanggung jawab di sini ada Ibu Kepala Sekolah, kemudian KBS yang menjadi lokomotif adalah fasilitator adalah komunitas sekolah terdiri dari guru PJOK, guru mapel, guru kelas, dan teknik. Mitra dalam KBS yaitu OPS, sekolah yang nantinya dapat membantu terkait publikasi kegiatan melalui sosial media sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Peserta didik lainnya berasal dari peserta didik dan untuk sponsor dari orang tua peserta didik. Jadi penanggung jawabnya kepala sekolah, kombelnya ada kita sebagai guru PJOK, guru kelas, dan teknik. Kemudian mitranya OPS untuk mempublikasikan kegiatan kita. Kemudian dengan wali kelas sebagai koordinator untuk anak-anak yang mengikuti perlombaan seperti itu. Dan untuk sponsornya nanti dari orang tua peserta didik, nanti kita berikan masukan kepada orang tua, siapa tahu mau menonton harapan saya. Kemudian pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini tentang aset Bapak Ibu, aset kita. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan yang profesional sesuai kualifikasi akademik guru ada 11 orang. Kemudian peserta didik yang berjumlah kurang lebih 106 orang dan yang mengikuti kompetisi yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Mengirimkan perwakilannya
sesuai minat dan bakatnya. Makanya udah jelas ini panitia, peserta didik, wasit dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan sebagai kompetisi. Yang keempat, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk dipergunakan dalam kegiatan kompetisi floorball atau festival olahraga tradisional, gobak sodor dan egrang batok kelapa. Nah, di sini asetnya sudah jelas Bapak Ibu, ada gurunya, ada siswanya, lapangannya ada, dan sarannya ada. Seperti gobak sodor sudah saya buat, kemudian egrang batok nanti untuk lomba anak-anak yang kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3. Lanjut. Oke, rencana evaluasi. Ada 5 tahapan rencana evaluasi dalam floorball model SEM. Nanti dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan floorball. Kemudian yang pertama adalah umpan balik dari peserta didik. Nah, nantinya setelah mereka melaksanakan kegiatan perlombaan itu, mereka akan membuat umpan balik tentang kegiatan tersebut. Kemudian mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Terakhir, ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan floorball model SEM. Jadi guru melakukan refleksi kegiatannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Kemudian evaluasi terakhir, penerapan konsep fair play, sikap sportif dan terintegritas dengan baik selama pelaksanaan, bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga. Dan di sini kita akan buatkan rubrik penilaian sikap seperti fair play, kemudian sportivitas, kerjasama, menghargai, dan etika olahraga yang baik. Jadi itu Bapak Ibu rencana evaluasi saya ke depan setelah melaksanakan SEM. Dan ini kemungkinan, tantangan, dan solusinya. Yang pertama, pengelolaan waktu. Jadi jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca, lapangan outdoor atau lapangan di luar ruangan akan sangat berpengaruh oleh kondisi cuaca. Yang ketiga, motivasi peserta. Kesulitan dalam manajemen kelas termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik teman. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunikasi dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Nah, sudah saya kemungkinan akan terjadi seperti ini, saya sudah siapkan solusinya. Nah, solusinya yang pertama adalah penjadwalannya lebih efisien dan efektif disesuaikan dengan keadaan sekolah. Jadi kita kan melaksanakan rencananya setelah kegiatan sumatif akhir. Jadi nanti cari jadwal atau tanggal yang pas sesuai kita menyelesaikan pengisian rapor. Jadi Bapak Ibu tidak lagi sedang mengerjakan rapor tapi harus kegiatan ini. Jadi saya mohon nanti kerjasamanya dibantu untuk pelaksanaannya. Kita sesuaikan. Kemudian yang kedua, karena sudah mulai masuk musim hujan, sehingga kegiatan ini dilaksanakan lebih aman pada pagi hari. Jadi lebih kasih, lebih aman, gitu Pak ya. Jangan terlalu siang, takutnya terjadi hujan. Karena lapangan kita bisa sering kebanjiran, apalagi nanti lapangan gobak sodor itu kan menggunakan cat atau menggunakan mil, takutnya hilang garisnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan, ujian, dan komunikasi terbuka, dan segera mengatasi konflik. Ini yang nomor 3 tentang motivasi. Jadi motivasinya masing-masing wali kelas berikan motivasi. Jangan sampai nanti beberapa kelas atau ada anak yang nggak mau ikut atau kelas tersebut tidak mengirimkan pesertanya. Jadi harapan saya sebagai guru PJOK, Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel bisa memotivasi anak-anaknya untuk mengikuti, baik itu menjadi peserta, menjadi pelatih, menjadi manajer, menjadi wasit, atau menjadi supporter pun nggak masalah, karena kelas juga butuh supporter. Jadi ada pemain ke-12, kalau bahasa sepak bola pemain 11 dengan pemain ke-12. Kemudian
menekankan pertemuan dengan komunitas sekolah dan orang tua peserta didik, menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang nomor 4 ini untuk memberikan kelibatan orang tua dan komunitas. Nah, sekarang kita sudah melakukan pertemuan. Nah, harapan saya sebagai guru olahraga, Bapak Ibu bisa memotivasi anak-anak. Nah, nantinya apabila ada waktu kita bisa mengumpulkan wali murid atau wali siswa ke sekolahan, kita sampaikan lagi tujuan program ini, karena nantinya selain ini sebagai program akhir saya sebagai peserta PKG, saya juga akan mengemasnya menjadi P5 ya, Bapak Ibu, menjadi P5 supaya nantinya PJOK itu juga punya P5, tidak hanya guru kelas, guru mapel, guru kesenian. Biasanya P5 dan yang berikutnya ini dia, ini terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu presentasi dari saya sebagai peserta PKG. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau menambahkan, monggo Bapak Ibu, karena masih ada waktu untuk penyampaian tambahan atau masukan atau tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi penyampaian materi yang disampaikan Pak Handoko selaku peserta PKG. Ya. Untuk berikutnya diberi kesempatan kepada Bapak Ibu atau kita semua untuk bertanya dalam sesi tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu, kami silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Bu, langsung saja kegiatan PKG ya. Saya pantau memang selama ini seperti apa sih Pak PKG PJOK ini. Ternyata melewat pengamatan saya, PKG PJOK ini sepertinya lebih padat, lebih intens, lebih menguras energi ya daripada kegiatan PPD ya. Bukan hanya agenda pertemuan seremonial KKG, justru dengan kegiatan PKG ya, PKG PJOK ini akan menjadi support ya, pembakar energi buat KKG guru kelas. Karena guru kelas akan lebih banyak muatannya, karena di dalam guru kelas sendiri di luar mapel PJOK kemudian mendukung apa yang menjadi kegiatan PKG PJOK, lebih-lebih mendukung akan programnya. Saya lihat tadi materi yang disampaikan ini permainan rakyat ya, permainan tradisional. Ini akan menjadi motivasi ya bagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain yang mau menyampaikan pertanyaan atau motivasinya, masih ada waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu singkat karena tinggal sedikit kali ya. Ya, artinya kita mungkin mewakili dari semua kelas ya. Setuju nggak Ibu yang bisa wakili? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Di situ kita sudah tadi melihat tujuan ya. Tujuannya sudah tahu, alurnya semuanya. Yang belum mungkin Ibu pahami, ini mungkin Ibu pahami yang bukan guru olahraga masalah Pak ya. Ya terutama dari kelas yang bawah. Saya kelas bawah dari Ibu Septi dan Ibu Dian. Artinya di situ ada yang bisa untuk memberikan motivasi terutama ke supporter. Mungkin di situ banyaknya kita di item berapa tadi Bu ya. Ya di gosek boleh itu jadi wasit ya, atau peserta atau supporter atau reporter. Nah reporter nggak mungkin juga kalau kelas 1 ya. Yang positif itu adalah supporter
alhamdulillah juga mungkin insya Allah bisa, karena di situ kan permennya akan berbeda tingkatan. Beda. Nah, karena tradisional ini yang tadi disampaikan juga di situ ada nanti ekran, ya lainnya, atau berbatok, karena kalau yang untuk kelas yang agak tinggi itu positif adalah lubang sodor tadi. Insya Allah kita dari kelas 2 atau kelas 1 harus juga satu untuk kegiatan ini kan meramaikan tujuannya. Tujuannya meramaikan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama selaku guru kelas, ya walaupun terseok-seok untuk dilatihnya, akan tetapi supaya kita ini ikut meramaikan. Berarti kita ikut berpartisipasi untuk kegiatan 3G-nya Pak Handoko selaku guru ICOK. Mungkin hanya itu aja ya, karena waktu juga belum bisa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan dan menanyakan bahwa mungkin saya kurang jelas ya, untuk perlombaannya ini, untuk saya kan kelas tinggi, kelas 6. Apakah kalau udah lubang sodor aja gitu? Apa kan murid kita ada 21, itu masing-masing harus berapa tangkai gitu? Pertanyaan dari Ibu Lesi, wali kelas 6. Jadi untuk kegiatan ini kita akan laksanakan yang pertama permainan tradisional, lubang sodor dan apa namanya tadi, batok kelapa, egra. Ini mewakili kelas 1 dan sampai kelas 6. Kelas mengirim perwakilannya. Jadi perwakilan menjadi yang jelas, kalau yang paling utama adalah peserta. Jangan sampai nggak ngirim. Ya. Peserta dulu. Ya. Kalau sehingga nantinya untuk lubang sodor ini kita menggunakan sistem poin. Ya. Pertandingannya menggunakan poin, jadi grup satu kelas bertanding 3 kali. Seperti itu. Untuk lubang sodor lah, untuk batok lomba batoknya lah, sistem gugur. Jadi kayak kita ke lomba lagu susun aja. Kita persetujuan dulu Bapak Ibu. Untuk kelas 4, 5, 6, karena sistemnya ini semua dilimpahkan ke siswa dan panitia melakukan pemberitahuan kepada teman-temannya, lakukan pendaftaran. Pendaftarannya 2.000 per siswa. Nantinya, jadi satu kelas per anaknya 2.000. Baik dia itu supporter, baik dia itu pemain, pelatih, semua iuran. Gak cuma yang ikut lomba aja yang iuran. Jadi untuk kelas iuran semua 2.000 per anak. Untuk kasih hadiah anak, ya. Kira-kira setuju nggak kalau misalnya ada uang pendaftaran? Gimana Pak? Cuma 2.000 perak Pak? Jadi kalau menurut saya, namanya terutama kelas bawah ya, kelas bawah ini oke lah. Tapi tadi disampaikan juga oleh Pak Handoko bahwa ini semua melibatkan dari baik yang ikut peserta maupun yang supporter. Iya. Karena ya kalau memang toh itu adalah kegiatan kita sekolah, artinya ini membantu positif. Ya, kami juga harapan saya terutama dari guru wali kelasnya. Contoh panitia pelaksana awal, ini panitia awal dari dilibatkan dari peserta didik, supaya anak ini tahu cara berorganisasi seperti apa. Ternyata kami didukung dengan orang tua. Kan ini saya sangat setuju supaya nanti itu dari tujuan yang betul untuk kedepannya, ya paham anak-anak itu bahwa organisasi tidak hanya organisasi tanpa segala sesuatu dengan dana. Nah, jadi kalau sudah dari awal dia membiasakan tentang berorganisasi ada dana, seperti ini, motivasi seperti ini, artinya bisa mempromosikan kepada teman-temannya. Nah, itu saya sudah seperti itu. Mungkin hanya itu. Ya, saya pengen mereka itu belajar menjadi seorang pemimpin, baik itu pelatih, manajer, mengkoordinator rekan-rekannya, memimpin teman-temannya, itu aja tujuan supaya nantinya apa sih saya pilih dan apa tujuannya. Itu tujuannya kita ingin membentuk karakter anak menjadi pemimpin, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi motivasinya untuk anak-anak aja seperti itu. Biarkan mereka berkreasi, ibu yang kasih alatnya, mereka yang menulis, mereka yang mikir, biar belajar berpikir kritis. Mungkin cukup Bapak Ibu, ada lagi? Cukup ya. Untuk Bapak Ibu terima kasih waktunya setelah memperhatikan atau melihat penyampaian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyampaian presentasi dari PKG PJOK. Selanjutnya yaitu penutup, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya mohon
Dan ini notulensi presentasi RTL di Kombel Tarjo. Kemudian daftar hadir peserta presentasi RTL. Lalu pada tanggal 14 November melakukan izin penyampaian program kepada kepala sekolah di UPTD SDN 8 Wahilau. Lalu tanggal 15 November melakukan kegiatan proses pembentukan panitia, pemilihan cabur dan pemilihan peran. Kemudian pada tanggal 16 November 2024 kegiatan proses pembuatan lapangan gobak sodor oleh panitia oleh siswa-siswi SD 8 Wahilau. Tanggal 19 November kegiatan latihan menjadi panitia lomba. Para siswa melakukan latihan menjadi panitia, dan pada tanggal 19 November kegiatan latihan bertanding gobak sodor oleh siswa-siswi SD 8 Wahilau dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian pada tanggal 20 November kegiatan proses panitia lomba membuat alat egrang batok kelapa untuk kelas 1, 2, dan 3. Lalu tanggal 21 November kegiatan proses latihan bertanding permain egrang batok kelapa. Itulah tadi rencana tindak lanjut untuk kegiatan festival olahraga tradisional yang menggunakan model SEM, Sport Education Model. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.